Dengan berdalih bahwa mereka menargetkan lokasi infrastruktur dan pusat komando yang digunakan oleh kelompok militan Jihad Islam, PIJ, di Suriah, menurut pasukan pertahanan Israel, IDF. IDF menekankan operasi berkelanjutan mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai organisasi teroris di wilayah tersebut. Konflik Palestina semakin memuncak. Bagaimana peran hukum pidana internasional terhadap penyelesaian perseteruan ini? Hendro Sunarso dengan NIM 202211019 mengomentari. Sejarah konflik Israel dan Palestina sebenarnya diawali pada abad ke-19, di mana di situ ada kebangkitan Zionisme politik yang menimbulkan imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina, sehingga menimbulkan kecemasan pihak Arab terhadap kedudukan para pengungsi, para imigran dari Yahudi ini. Perseteruan terus berlanjut antara Palestina dan Israel. Tentunya ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum internasional belum mampu menjadi ujung tombak dalam penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina. Tentunya banyak hal penyebab tidak beresnya atau berlanjutnya perseteruan ini, karena mungkin faktor-faktor historis sebagai reasoning terhadap keinginan untuk saling mempertahankan diri, keinginan untuk menguasai, sehingga tidak kunjung reda perseteruan antara Palestina dan Israel. Artinya, apa yang ada hukum internasional, hukum pidana internasional ini tidak mampu mengintervensi untuk terwujudnya perdamaian di kawasan Palestina. Dalam konteks politisasi hukum internasional digunakan oleh Israel untuk membenarkan perbuatannya, bahwa seolah-olah dia itu mempertahankan diri. Jadi konteksnya adalah mempertahankan kekuasaan yang semestinya menurut Israel adalah haknya. Ini politisasi inilah yang menghambat ataupun tidak ada kesadaran bahwa bisa berdamai antara Israel dan Palestina. Sebenarnya hukum internasional itu sendiri juga sudah menyiapkan kerangka-kerangka penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina, sepanjang masing-masing pihak menjunjung tinggi asas-asas dan norma-norma hak asasi manusia, berkomitmen untuk menyelesaikan konflik tersebut. Artinya tentunya masing-masing pihak bisa menahan emosinya masing-masing ataupun egonya masing-masing, sehingga memprioritaskan penyelesaian ataupun memberikan perlindungan pada hak-hak internasional untuk penegakan hak asasi manusia. Kita ketahui bersama bahwa hukum pidana internasional adalah suatu cabang hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional yang melibatkan beberapa negara. Sebenarnya ini bisa memayungi keperluan hukum atau memberikan kepastian hukum untuk
terjadinya perdamaian di muka bumi ini gitu. Sepanjang masing-masing negara gitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengabaikan emosi ataupun ego masing-masing negara. Perserikatan bangsa-bangsa juga sudah mencoba untuk mengatasi konflik antara Palestina dan Israel ini. Seperti contohnya pada tahun 1967 PBB mengeluarkan resolusi yang menekankan bahwa tidak dapat diterimanya akuisisi wilayah melalui perang dan menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang diduduki selama perang. Resolusi yaitu di tahun 1973 juga menegaskan kembali pendirian dan menyerukan negosiasi yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian yang adil antara Palestina dan Israel. Pada Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 tentang warga sipil juga di pasal 49 melarang negara pendudukan memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki. Ketentuan ini penting dalam argumen menentang permukiman Israel di tepi barat Yerusalem Timur yang oleh banyak badan internasional dianggap ilegal menurut hukum internasional. ICJ juga menyerukan ataupun menekankan bahwa kebijakan Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum kemanusiaan internasional dan konvensi hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup temuan mengenai praktik segregasi rasial yang mirip dengan apartheid. Seruan untuk bertindak dari ICJ meskipun tidak mengikat atau memiliki bobot yang signifikan, mereka juga mendesak negara-negara untuk menahan diri, mengakui atau membantu mempertahankan kedudukan Israel, menyoroti meningkatnya seruan untuk akuntabilitas dan kerangka hukum internasional. Untuk kasus terakhir di mana keterlibatan Iran ikut menyerang Israel, tentunya juga bukan serta-merta, tetapi juga diawali oleh serangan kedutaan besar Iran oleh Israel sehingga memicu perseteruan langsung Iran terhadap Israel. Tapi sebenarnya negara Israel dan Iran ini juga bukan negara yang berseteru panjang. Dulu mereka juga, Iran adalah negara pertama yang mengakui adanya Israel. Banyak orang merasa bangga bahwa ada negara yang secara langsung membela Palestina, di mana banyak negara-negara yang hanya memberikan dukungan tetapi tidak melakukan serangan langsung, tetapi Iran melakukan kontra langsung dengan Israel. Ini juga mengundang kekaguman atau kebanggaan banyak pihak. Namun sebenarnya di sini ada titik rawan di mana Iran itu lebih mewakili Persia, artinya keberadaan Islam, sehingga kalau perseteruan ini didorong ke arah rasis, tentunya ini juga sangat tidak baik. Jadi banyak hal nanti akan tertutup oleh pendapat-pendapat rasis, tetapi sebenarnya banyak hal penyebab lain yang sebenarnya mendasari serangan Iran kepada Israel.
Perseteruan antara Israel dan Palestina ini adalah isu global, di mana semua negara memperhatikan hal ini. Tentunya dibutuhkan keterlibatan serius dari pihak Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap penyelesaian perseteruan antara Israel dan Palestina. Tentunya ini juga bukan pekerjaan gampang dan cepat, tetapi tentunya harus tetap diupayakan terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Tentunya keberadaan hukum pidana internasional semoga bisa menjadi kerangka dalam penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel ini, walaupun itu adalah perjuangan panjang, karena memang dari kedua belah pihak antara Palestina dan Israel mempunyai latar belakang historis, reasoning ataupun alasan sejarah yang mereka sulit untuk bisa meninggalkan ego masing-masing, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga penyelesaian ini memang bukan hal yang mudah. Namun tentunya negara Indonesia selaku negara Islam ini juga harus mengambil porsi yang tepat, kemudian mewakili juga tadi jumlah yang penganut Islam yang besar, sehingga bisa mendorong terselesaikan atau terciptanya perdamaian di negara Israel dan Palestina. Demikian mungkin pandangan eksistensi dari hukum pidana internasional terhadap konflik Israel dan Palestina. Terima kasih.